Saudara, untuk keberimbangan, saya akan tampilkan kembali pada konferensi pers yang tadi kuasa hukum penasihat hukum Maybank Indonesia, Hotman Paris Hutapea bersama Maybank Indonesia di bagian anti fraud mengungkapkan aliran dana nasabah Winda Lunardi. Hotman mengungkap dugaan adanya aliran dana dari tersangka ke ayah korban. Apakah benar bahwa si tersangka, si A, pimpinan cabang mengaku bahwa sejak awal buku tabungan dan kartu ATM itu pimpinan cabang yang pegang? Betul. Jadi orang masukin duit tapi tidak dia tanda tangani kartu ATM bahwa seolah-olah udah terima, tapi yang megang selama ini pimpinan cabang. Betul. Dan nasabah tidak pernah komplain, tidak pernah menyatakan melakukan pengaduan atas hal itu. Baik di Maybank maupun di bank itu lain. adalah pimpinan cabang yang tersangka sekarang ya? Ya. Dari situ kita melihat ternyata ada aliran dana dari A ini kepada orang tua dari nasabah, kepada Herman Lunardi. Ada aliran dana dari si A ya, kepada siapa? kepada Herman Lunardi. Oke. Aliran dana dari si A ini dari rekening mana? Dari rekening A di Maybank, dari rekening A di bank lain, dan juga Bank apa? Saya dengar ada bank apa lagi selain Maybank? bank lain, satu lagi bank. Nggak apa-apa, sebutin aja kan tidak Dari BCA, rekening A di BCA. Kalau Anda pintar, tabungan di Maybank, tapi bunganya dibayar dari tabungan pribadi dari si A di BCA. Dan bukan ke nasabah, tapi ke orang Dan nasabah. bukan ke rekening tabungan dari si Nasabah. Windia maupun provider, tapi ke siapa? Ke Herman Lunardi. Ya, itulah kemudian disampaikan kejanggalan oleh pengacara Maybank yang mengatakan bahwa ada kejanggalan. Pertama, buku tabungan dan ATM tidak pernah dipegang oleh Winda. Kemudian ada transfer uang 4 miliar rupiah ke rekening ayah Winda. Lalu kemudian bunga dan kemudian pendapatan lain itu kemudian ditransferkan dari tabungan Winda, harusnya mendapatkan bunga dan lain sebagainya. Tapi ditransferkannya ke rekening A, ke rekening yang lain, ke rekening ayah dari Winda. Dari asal transfer tersebut berasal dari pimpinan cabang Maybank di sana. Saya ingin kemudian bertanya kepada Mbak Afiliani, praktisi dari perbankan juga anggota pengurus harian pengamat ekonomi, Mbak Afiliani. Ini dua hal sudah ditayangkan tadi. Dari pihak Winda mengatakan bahwa tidak ada kong kali kong ayahnya dengan pimpinan cabang. Pimpinan cabang sekarang sudah jadi tersangka. Sementara di Hotman Paris tadi dikatakan bahwa ada kejanggalan, beberapa kejanggalan disebutkan. Apa yang kemudian Mbak Afiliani tangkap dari kasus ini? Meskipun kita harus menghormati proses hukum ya, yang sekarang berada di Tipideksus Bareskrim Polri. Ya, pertama memang begini, seorang nasabah ketika akan membuka rekening itu harus tahu dulu dia dalam bentuk tabungan, deposito, atau rekening koran. Karena tadi agak beda-beda untuk pendidikan tapi rekening koran gitu ya. Okay. Nah ini agak berbeda gitu. Nah satu itu produknya. Yang kedua adalah memang kalau itu tabungan berjangka dalam untuk pendidikan di masa yang akan datang, itu selalu setiap bulan selalu ada rekening yang disampaikan kepada nasabah. Tentunya rekening itu ya alangkah baiknya memang kita menggunakan email atau kita menggunakan yang langsung. Dan sudah disampaikan tadi oleh Winda, tapi kemudian ternyata fiktif laporan rekening korannya. Nah itu tadi kalau tidak menggunakan email, saya yakin kalau itu langsung dikasih itu bisa jadi palsu kan. Okay. Nah, jadi menurut saya ini pelajaran juga buat nasabah, alangkah baiknya ketika ada transaksi itu minta di WhatsApp atau di SMS, sehingga hari itu kita bisa tahu ada terjadi apa gitu ya. Yang kedua adalah tadi kita harus gunakan email atau gunakan yang formal, jadi jangan sampai hanya dengan rekening. Cuma begini Mbak Afiliani, ini kan saya juga agak bingung juga, karena sekarang kan semuanya digital. Kalau sekarang kita bicara soal rekening koran, berpatokan pada rekening koran yang setiap bulan katakanlah seperti itu. Kan kita bisa akses internet banking, cek saldo kita, bahkan setiap menit kita bisa cek. Betul. Artinya untuk kemungkinan hilang kan, atau misalnya katakanlah rekening korannya palsu, bayangan saya itu bisa kemudian di cross check dengan internet banking. Betul. Masalahnya nasabah seringkali ditanya mau phone banking, SMS banking atau biasa saja. Nah itu biasanya pilihan.
Kalau nasabahnya belum mau juga kadang-kadang tidak bisa dipaksa gitu. Jadi berbeda-beda. Makanya ini saya sebagai pelajaran juga. Kalau kita buka rekening harus minta pakai email atau pakai WhatsApp yang kita langsung. Jadi tidak bisa melalui kepala cabangnya gitu. Karena kalau kepala cabangnya kan jadi kita nggak tahu ini benar apa enggak gitu. Itu satu. Yang kedua, memang harus lihat perjanjian. Karena ada juga kasus-kasus yang terjadi, seringkali nasabah menempatkan uang, lalu biasanya ditawarin, mau nggak diputar uangnya, nanti bunganya kita masukkan. Nah, bisa juga itu terjadi. Jadi ada misalnya otorisasi kepada Pak Kepala Cabangnya untuk memutar uang. Nah, ini makanya yang sedang dilihat oleh banknya. Jadi saya juga nggak bisa menyalahkan banknya atau nasabahnya, jadi harus dilihat dulu aliran uangnya dulu. Betul. Ini harus detail. Saya ingin tanya, sederhana saja ke Mbak Afiliani. Susah atau gampang sih untuk membobol bank saat ini? Oh, sebenarnya susah. Susah? Susah. Kenapa? Yang penting adalah nasabahnya jangan 100%. Kadang-kadang kita tuh segala sesuatu kepada susahnya karena semakin terbuka informasi atau seperti apa? Semakin susah saat ini atau lebih mudah saat ini ketimbang dulu? Lebih mudah sekarang dong, karena sekarang kan keterbukaan informasi. Jadi artinya lebih susah untuk membobol bank saat ini? Produk itu apa, kemudian kita bisa bertanya. Nah, seringkali ini kita sebagai nasabah harus banyak bertanya. Seringkali mereka ngomong apa aja kita iya. Kadang-kadang itu kan bisa menyesatkan juga gitu. Nah, jadi kita sebagai nasabah juga harus smart dalam menanya sesuatu produk. Karena produk itu kan menyangkut uang kita. Jadi kita harus banyak bertanya gitu. Nah, ini yang saya lihat banyak kejadian itu yang seringkali kita sudah percaya aja, apalagi kalau orangnya udah baik gitu ya. Nah, seringkali kan ada penyalahgunaan itu karena kita terlalu percaya 100%. Nah, biar bagaimanapun, tidak hanya di perbankan, di sektor apapun kita harus punya alat kontrol. Nah, alat kontrol inilah yang paling penting buat kita ya. Apalagi tadi kan orang tuanya yang memberikan, anaknya yang menerima kan. Nah, kita kan belum tahu perjanjian dengan orang tuanya misalnya gitu. Tapi Anda sepakat bahwa semakin ke sini semakin sulit untuk membobol bank karena informasinya semakin terbuka. Betul sekali, sangat sulit. Apalagi sekarang bank sudah digital ya arahnya. Nah, digital itu mudah sekali untuk mendeteksi. Jadi makin terkotak yang semakin orang itu makin sulit untuk membobol. Nah, yang penting tadi masalah komunikasi tadi itu menjadi kunci penting gitu. Jadi kalau seandainya ada yang membobol bank, bisa itu soal kelalaian karena tadi buku tabungan dan ATM semua diserahkan kepada pimpinan cabang yang menguasai itu semua, dan itu sebuah kesalahan. Dan yang kedua, kemudian ketika kemudian itu terjadi, maka kecurigaan muncul, itu wajar. Wajar, karena nanti akan dilihat aliran dananya kan. Nah, begitu aliran dananya itu terlihat kemana-mana saja, itu akan kelihatan. Berarti akan ada perjanjian lain. Nah, perjanjian lainnya kita nggak tahu seperti apa. Dan sangat mudah untuk mengetahui apakah ini kong kali kong, apakah memang juga Winda adalah korban sesungguhnya. Dari aliran dana itu akan ketahuan nanti, dan aliran dana itu sangat mudah untuk diketahui. Pasti diketahui, karena itu nanti di dalam RTGS itu akan kelihatan aliran dananya kemana saja, dan itu akan dilihat periodenya, dan itu akan dilihat ada perjanjian atau tidak gitu. Dan ini akan mudah sebenarnya untuk di trace ya kemana saja aliran dana itu. Gitu. Ini penting kemudian untuk pakai bank. Iya, ini penting kemudian untuk sampaikan untuk ketenangan nasabah. Artinya memang ini bukan hal yang luar biasa, tapi ini pasti ada sesuatu di dalamnya. Ya, pasti, itu pasti. Jadi nanti OJK pun juga sebagai pengawas dia akan turun ke banknya ya. Kemudian di dalam banknya sendiri kan kita ada internal audit, ada anti fraud. Jadi sebenarnya juga bank itu penjaganya cukup banyak gitu loh. Cuman kalau udah ada perjanjian di luar itu yang seringkali jadi susah karena itu perjanjian di luar dari perbankan. Betul. Kita ingat pada kasus Citibank dengan Malindadi misalnya, itu juga kemudian dikuasai oleh Malindadi sehingga bebas untuk melakukan transaksi dan lain sebagainya. Akhirnya uangnya hilang dan lain sebagainya. Itu masalah kepercayaan, terlalu percaya, itu nggak boleh. Terlalu percaya, dan itu sebuah kesalahan. Dan itu banyak kemudian bagi nasabah-nasabah, terutama nasabah prioritas, betul ya? Betul sekali. Karena prioritas itu yang biasanya tuh tanda tangan aja kadang-kadang di punggungnya nasabah pegawai banknya lah ibaratnya gitu. Artinya bahwa terlalu percaya sehingga seperti keluarga. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena biar bagaimanapun kita harus tetap menjaga governance yang sudah diatur dalam peraturan perbankan gitu. Baik, saya juga masih akan terus menghubungi untuk bisa mewawancarai Winda Lunardi yang masih berada di lokasi konferensi pers saat ini. Saya akan kembali saat lagi bersama dengan Winda, mudah-mudahan nanti juga dengan Mbak Afiliani dan juga Mas Sudaryatmo. Sesaat lagi saudara di Sapa Indonesia Malam.